Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-215. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-215 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham. Dan sebelum kita memulai mereview ke-7 saham tersebut, maka kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks tadi pagi sempat amblas dan kembali membentuk candle yang memiliki lower shadow dan akhirnya berhasil closing di 6036 atau naik 0,56% di perdagangan hari ini. Ini menandakan bahwa indeks semakin menjauh dari level support psikologis, yaitu di harga 6000, dan masih memungkinkan untuk bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke level 6158 sebagai resisten awal. Jadi di targetnya adalah menuju ke sana. Semoga dia bisa menyentuh 6158, dan kalau ini bisa di breakout maka ada peluang besar dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke level berikutnya. Jadi teman-teman yang mungkin mulai mencoba mencicil, maka seperti sudah diinformasikan kemarin bahwa selama dia masih kuat bertahan di atas 6000, kita sudah boleh atau sudah mulai mencicil saham-saham yang mungkin paling dalam ketika indeks amblas kemarin. Jadi mungkin sektor konstruksi itu sudah dalam, kemudian juga di sektor pertambangan yang mungkin dalam juga, kemudian CPO itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai re-entry kembali. Jadi kemarin teman-teman perhatikan yang menyebabkan indeks itu amblas itu sektor yang mana, dan ada kemungkinan ketika dia pulih atau dia rebound, sektor tersebut bisa akan recovery duluan. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan, pilihlah saham-saham yang memang masih belum naik ya, daripada teman-teman kejar saham yang sudah naik tinggi. Seperti hari ini banyak sekali saham bank digital ya, calon bank digital, kemudian bank-bank kecil, atau bahkan saham-saham yang tidak kita kenal tuh banyak sekali naiknya. Jadi jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan. Jadi pilihlah saham-saham yang punya fundamental bagus tetapi masih berada di level dekat support terkuatnya, sehingga potensi reward yang didapatkan jauh lebih besar ketimbang risiko yang harus teman-teman tanggung. Kemudian sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-7 saham tersebut, sekali lagi teman-teman yang mungkin mau bergabung bersama kami di Terna Coin, the biggest cryptocurrency community, kita berharap kita akan menjadi the biggest. Teman-teman bisa segera mendaftarkan diri, link sudah saya taruh di deskripsi, silahkan klik di sana. Atau kalau teman-teman yang mungkin memiliki Telegram, silahkan langsung search di kolom pencarian t.me/Malika EST1995 atau langsung ketik Malika EST1995 dan silakan chat orang tersebut agar teman-teman bisa dimasukkan ke dalam grup Terna Coin juga. Di grup Terna Coin nanti kita akan membahas berbagai macam cryptocurrency. Teman-teman bisa bertanya bagaimana cara membuka akun kripto, kemudian koin apa yang bagus untuk ditradingkan atau untuk di hold jangka waktu yang lama. Dan nanti teman-teman juga bisa dapat banyak insight, tentunya bisa airdrop, bisa juga staking. Itu teman-teman semua akan dapatkan di Terna Coin, dan itu kita akan belajar bersama secara gratis. Sehingga pastikan teman-teman bisa kontak Malika ST1995 atau silakan klik link di deskripsi agar teman-teman bisa bergabung bersama kami. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-215 hari ini adalah saham DOIT, di mana saham ini ditutup naik 1,59% di harga 382, di mana kemarin setelah dia ditutup turun cukup dalam, namun sepanjang penurunan tersebut dia hanya bermain di rentang area PBH dan PBL. Jadi dia mungkin sampai di 460, setelah itu dia gagal bertahan, dia closing sampai di 366. Dan sekarang dia masih bertahan di atas support paling kuatnya, sehingga bisa dikatakan memang saat ini saham DOIT masih sangat aman. Teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau yang ingin membeli saham DOIT, syaratnya adalah pastikan pertama dia masih kuat bertahan di atas 366.
Syarat yang kedua adalah silakan teman-teman buy lebih dekat dengan 366, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan mau ambil di 382 tidak masalah, asalkan teman-teman bisa hitung sendiri seberapa dalam resikonya ketika teman-teman sudah beli di 382, kemudian akhirnya nanti saham Doit ini gagal bertahan dan turun di bawah 366 dan teman-teman cut loss, kira-kira penurunannya itu teman-teman bisa terima atau tidak. Jadi kalau misalkan dari 382 ke 366 ini teman-teman minus kurang lebih 3%, nah apakah 3% ini bisa ditolerir atau tidak? Kalau bisa silakan masuk di 382, tetapi kalau memang tidak bisa maka jauh lebih baik teman-teman tunggu di dekat dengan area 366, cut loss kurang lebih di 360, dengan target kenaikan terdekat itu adalah menuju ke 394, dan target jauh adalah menuju ke 460, yang mana itu adalah resisten terkuat sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham Doit. Kemudian setelah saham Doit kita punya saham WIM atau Wismilak Inti Makmur, di mana saham ini ditutup naik 7,69% di harga 980, dan saham WIM ini berhasil breakout di resisten terkuatnya di 975, dan ada kemungkinan besar saham WIM masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan selama dia kuat bertahan di atas 975. Jadi kalau teman-teman yang baru ingin membeli, maka 975 sampai dengan 980 adalah range buy yang menarik. Cut loss kurang lebih di area 950, dengan target kenaikan terdekat adalah menuju ke 1020, yang mana itu menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham WIM. Dan juga untuk target jauh kita pakai yang namanya resisten gray line, yaitu di harga 1098, itu untuk target jauh. Jadi kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 975, silakan buy. Cut lossnya langsung dipasang di 950. Tetapi kalau misalkan ternyata besok dia open dan tidak mampu kuat bertahan di atas 975, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu di saham WIM ini. Kemudian saham berikutnya adalah saham TBIG, di mana saham ini ditutup naik 2,92% di harga 2110. Di mana kalau teman-teman perhatikan secara risk reward, dia mengatakan di sini risknya high karena dia lebih dekat dengan resisten terkuatnya di 2190. Sedangkan untuk level support itu berada di 1970. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli TBIG, maka pastikan dia bisa kuat bertahan di atas 2101 ya. Ini kita pakai semi support. Di sini ada di angka 2101, atau kalau di chart itu kurang lebih di 2100. Teman-teman bisa buy di 2100 sampai dengan 2110. Cut loss-nya di 2050 dengan target kenaikan adalah menuju ke 2190 sebagai target pertama, dan target jauhnya adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu menuju ke 2350. Kemudian berikutnya adalah saham Excel, di mana saham ini ditutup naik 1,85% di harga 2200, di mana di perdagangan hari ini saham Excel sempat turun, sempat amblas, namun menjelang penutupan atau menjelang sesi 2, saham ini kembali diangkat lagi dan berhasil ditutup menguat di harga 2200. Kalau kita perhatikan bahwa di level ini dia mampu menembus yang namanya upper gray line atau gray line atasnya, yaitu di 2194, sedangkan closingnya di 2200. Artinya secara trendline dia mampu naik lagi di atas trendline paling ujung ya. Jadi ini ada indikasi memang dia sudah berubah dari downtrend menuju ke level uptrend, di mana dengan target selanjutnya adalah menuju PBH yaitu di 2250. Bagaimana kalau teman-teman mungkin belum memiliki saham ini? Teman-teman bisa pertimbangkan kalau misalkan mau entry di harga saat ini, maka gunakan di sini ada yang namanya gold line di 2160 ini sebagai batasan untuk cut loss. Jadi teman-teman silakan buy di 2160 sampai dengan 2200, itu kurang lebih jaraknya cukup lebar. Cut loss-nya ketika dia jebol di bawah 2160, teman-teman langsung jual, dengan target adalah sekali lagi menuju ke 2250, yang mana itu menjadi resisten terkuat saat ini untuk saham Excel. Kemudian setelah Excel kita punya saham Indosat dengan kode ISAT, di mana saham ini ditutup
minus 0,73% di harga 6850. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pertama karena tadi dia tidak mampu naik di atas resisten terkuatnya di 7025, artinya saham ini cukup rawan, ya ada potensi atau ada peluang besar saham ISAT bisa terus melanjutkan penurunan menuju ke target support berikutnya yaitu di 5950. Tetapi kalau misalkan teman-teman besok perhatikan, kalau misalkan ISAT mampu naik lagi di atas 7025, maka silakan buy on breakout di 7025 dengan target adalah menuju ke 7300. Tetapi kalau misalkan setelah dia breakout di 7025 dan teman-teman masuk targetnya ke 7300, langsung teman-teman batasi stop loss kurang lebih 3 tick di bawah 7025. Jadi jangan sampai teman-teman sudah buy on breakout namun lupa pasang stop loss, itu sangat rawan karena breakoutnya ISAT ini bukan berada di breakout PBL tetapi berada di breakout PBH, sehingga secara risiko itu jauh lebih berisiko ketika dia breakout di PBH. Lebih aman ketika dia breakout di PBL, sehingga hati-hati selalu pasang stop loss ketika teman-teman beli saat dia breakout di 7025. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan tidak mampu naik lagi di atas 7025, maka mending tunggu saja di area PBL, yaitu di area 5950. Kemudian saham berikutnya adalah saham Telkom, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,89% di harga 3.400. Di mana kalau teman-teman perhatikan saham ini bergerak sideways sudah cukup lama, dari Maret sampai April sudah sebulan, dan dia memiliki support kuat itu berada di 3.320 dan resisten kuatnya berada di 3.500. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka lebih disarankan ya, pertama lebih dekat dengan 3.320 itu jauh lebih menarik. Dan juga kalau misalkan dia mampu breakout di atas 3.500. Jadi ada dua opsi, lebih dekat dengan support kuatnya, support PBL, atau dia breakout di PBH di 3.500. Karena saham ini masih sideways. Kalau teman-teman tidak mau menunggu lama, maka lebih menarik adalah ketika dia breakout di atas PBH, itu ada kemungkinan besar atau ada chance saham Telkom masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia masih bergerak di dalam range tersebut, maka teman-teman harus menunggu lebih lama, harus lebih bersabar lagi untuk menahan saham ini. Karena memang terkenal saham Telkom itu sangat lelet ya pergerakannya, tapi kalau sekali dia naik, maka dia akan bisa mengalami rally yang cukup besar ya. Tetapi begitu juga sebaliknya, ketika dia turun, maka dia juga akan amblasnya cukup dalam. Jadi tetap hati-hati, selalu lihat di mana support kuatnya, di mana resisten kuatnya, sehingga teman-teman bisa menentukan kapan harus entry dan kapan harus exit. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-215 hari ini adalah saham TINS, di mana saham TINS ini ditutup minus 1,25% di harga 1.590, di mana saham ini setelah kemarin dia downtrend parah, kemudian akhirnya dia baru mencoba untuk naik lagi, di mana kalau dia bisa uptrend, dia harus naik lagi di atas 1681. Itu baru dia sudah berubah jadi uptrend. Tetapi kalau selama dia masih belum melewati 1681, maka dia masih berada dalam range downtrend yang masih terkonsolidasi, di mana konsolidasi ini tertahan di support terkuatnya, yaitu di 1560. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli saham ini, maka pastikan dulu saham TINS ini kuat bertahan di atas 1560. Kalau dia mampu dan kuat bertahan di 1560, maka silakan buy 1560 sampai dengan 1590. Itu adalah area buy yang menarik. Cut loss-nya kita pasang 3 tick, atau kalau mau lebih jauh kita pasang di 1495. Ini menjadi 40 hari harga terendah dari saham TINS. Ini kalau misalkan teman-teman bisa siap resiko cut loss-nya di 1495. Tetapi kalau takut, ya sudah, silakan pasang 3 tick saja dari 1560 untuk membatasi stop loss. Karena kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan, maka TINS ini mampu berpeluang untuk naik ke 1915, yang mana itu adalah PBH dari saham ini. Jadi kalau misalkan setelah teman-teman beli di 1560, pasang cut loss kurang lebih di 1550, 1545, maka targetnya adalah ke 1915. Tetapi kalau misalkan besok market open dan saham TINS dibuka di bawah 1560, maka teman-teman jangan dulu masuk saham ini. Tunggu sampai saham TINS bisa naik kembali di atas 1560.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-215. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.